Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Hari ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara mensikapi PSHT abal-abal di cabang-cabang PSHT seluruh Indonesia. Semoga berguna. Check it out. Kita ketahui bersama bahwa sengketa organisasi dengan PSHT abal-abal yang diketuai oleh Pak Taufik sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi kita sebut mereka kelompok JJ, karena saat ini sudah jelas mereka tidak boleh mempergunakan nama PSHT. Jadi saat ini PSHT tinggal satu, hanya kita, dan mereka adalah abal-abal. Tips yang pertama, pertandingan sudah kita menangkan, jadi jangan mau diajak tanding ulang. Pemenang mengambil hadiahnya. Karena pertandingannya kemarin di ranah hukum, maka hadiahnya adalah penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan beri yang mereka mau. Pada saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah memancing, memasang umpan, memasang pion kecil supaya kita sikapi dengan cara melanggar hukum. Ayo, mana nih katanya menang? Kapan kita di sweeping? Awas, itu pancingan. Kalau jenengan makan umpan itu, ya jenengan nanti akan kepancing di proses hukum, dan diharapkan jenengan takut, jenengan menyerah dan menyerahkan ya wes PN. Apakah itu yang akan terjadi? Kami percaya Anda berani, tetapi untuk kali ini tidak dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan adalah sedikit berpikir. Itu cara yang ketiga. Beri yang mereka tidak mau. Apa itu? Satu, panjenengan cerdas mengambil hadiahnya, yaitu penegakan hukum. Caranya bagaimana? Pahami bahwa pelanggaran merek bukan delik biasa yang penyidik bisa berangkat otomatis, tetapi ini adalah delik aduan. Tanpa pengaduan dari kita si korban, maka aparat tidak akan menegakkan hukum. Maka langkah pertama adalah pemilik hak, yaitu para ketua cabang setempat, membuat pengaduan kepada penyidik, baik itu penyidik kepolisian maupun penyidik PNS. Lengkapi legal standing pengadu bahwa merek PSHT adalah milik kita dan yang berhak menggunakan di wilayah hukum tersebut adalah panjenengan. Yang berikutnya, pahami merek klasifikasi 41 itu apa? Merek PSHT dilindungi di kelas 41, klasifikasi jasa bukan barang. Kegiatan olahraga salah satunya pencak silat, sehingga jika ada pihak lain
yang menggunakan identitas jasa personal identity trate setelah membuat pengaduan, maka gugur kewajiban kita. Berikutnya kita menuntut hak, yaitu penegakan hukum agar hak kita tidak dilanggar oleh orang lain, sehingga pada suatu saat kita bisa meminta pendampingan pihak yang berwajib untuk melakukan penangkapan oleh masyarakat terhadap para pelanggar hak kita. Itu untuk kegiatan olahraga khususnya pencaksilat, maka merekalah yang akan kita adukan. Selanjutnya, kumpulkan bukti-bukti identitas jasa kita yang menggunakan nama dan logo PSHT. Misalnya kop surat, papan nama sekretariat, baju latihan, kegiatan-kegiatan kita, foto-foto misalnya pengesahan, ujian kenaikan tingkat, latihan, kegiatan keesaan, sarasehan, dan lain-lain. Kalau ada surat edaran biaya pengesahan, surat edaran biaya kenaikan tingkat, dan kumpulkan bukti-bukti pelanggaran mereka yang menggunakan ciri-ciri kita tadi. Ya, barangkali mereka pernah mengirim surat yang ada kop suratnya yang mereka tanda tangani, kemudian foto-foto kegiatan mereka, bukti-bukti yang lain kumpulkan, dan jangan lupa saksi yang mengetahui kegiatan mereka. Lalu berangkat ke Polres atau penyidik PNS, buat pengaduan, buat kronologinya. Kalau kesulitan, bisa menggunakan jasa lawyer. Itu. Apalagi yang mereka tidak mau, mereka alergi panter, gedein panter. Mereka tidak mau kita besar, besarin kita. Mereka menganggap kita bodoh, dan mereka tidak mau kita pinter. Panjenengan semua harus pinter. Apalagi yang mereka nggak mau. Mereka tidak mau dan tidak suka kita maju. Ayo semuanya maju. Mereka tidak suka kita kompak. Ayo kita kompak. Mereka tidak suka kita berani ngelawan. Ayo kita ngelawan. Tapi mikir, bukan pakai ini, sampai nanti masuk perangkap. Semoga berguna. Salam persaudaraan.